Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para alumnus Ramadan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini 14 Ramadan 14 Syawal 1446 Hijriyah, yang berarti telah 14 hari kita melewati Ramadan. Maka di antara kekhawatiran kita adalah tidak diterimanya amal-amal ibadah kita. Ini sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Dan karena itulah murid-murid terbaik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 6 bulan setelah bulan Ramadan masih berdoa berharap diterimanya amal ibadah Ramadan. Kanu yada'unallaha sittata ashhur an yataqabbala minhum. Adalah mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sesudah Ramadan agar amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Berarti bulan Zulqa'dah atau bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hatta di bulan Rabiul Awal doa mereka masih berharap diterima Allah. Karena seandainya satu saja, yang paling kecil saja dari seluruh amal-amal kelelahan kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amal itu diterima, kita yakin itulah berita yang paling terbaik. Tapi sayangnya tidak ada yang tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Sehingga kemudian kita berada dalam kekhawatiran. Karena itulah doa pertama yang hendaknya selalu kita sampaikan, dan dalam rangka mendoakan saudara kita senantiasa berharap keberkahan dari mendoakan saudara kita juga. Kalimat yang utama dalam 6 bulan ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kalian atau amal kita semuanya. Ya, wa ja'alanallahu minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Allah lahirkan kita kembali sebagaimana diberikan satu modal dengan terhapusnya dosa, diterimanya amal, dan keutamaan-keutamaan yang lain. Pagi ini di antara kebiasaan kita yang sudah berjalan adalah mentadaburi Al-Quran. Dan pagi ini kita kembali mentadaburi Al-Quran. Dan menjelang wafat mudah-mudahan kita juga sedang sibuk mentadaburi Quran. Dalam konteks Ramadan, terus mentadaburi Quran. Setelah sebelum Ramadan kita mentadaburi Quran, dan di bulan Ramadan kita juga semakin mentadaburi Quran.
boleh jadi itu adalah tanda bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan bagian dari keyakinan ya ulama. Jadi misalkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Bahwa balasan perbuatan baik itu diterima Allah, itu cirinya adalah dia dimudahkan untuk melanjutkan kebaikan itu pada waktu berikutnya. Maka beristighfarlah kita kepada Allah kalau kita melakukan sebuah amal, wabil khusus amal salat, qamu kusala, dia berdiri dengan perasaan malas. Karena Allah menjelaskan ciri orang-orang munafik adalah orang yang kalau melaksanakan sholat terasa malas. Nah, itu pertanda debu-debu kemunafikan itu ada dalam diri kita. Seharusnya kita berbahagia, bersegera. Ya, nah itu contoh satu hal. Dan ketika kita kemarin berada di bulan Ramadan, kita diingatkan dengan sebuah ayat dalam rangkaian ayat-ayat puasa surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan di antara tujuan Al-Qur'an itu diturunkan secara tegas, Allah berfirman, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, dia menjadi sumber hidayah bagi manusia, bukan hanya bagi orang Islam, bagi Katolik, bagi Protestan, bagi Hindu, Buddha, ateis, komunis. Mereka diajak untuk membaca ayat-ayat suci ini. Wa bayyinatin minal huda. Kalau dia membaca ayat itu menemukan sebuah kebingungan, maka dia bisa dapatkan jawabannya dari ayat-ayat yang lain. Karena ayat-ayat yang lain itu fungsinya menjelaskan ayat-ayat yang lainnya juga. Wal furqan, dan Al-Quran itu diturunkan sebagai sarana yang membuat para pembacanya memiliki kompetensi untuk membedakan. Dan Masya Allah di dalam Al-Quran bahkan disebutkan ada surat Al-Furqan. Nah, maka orang-orang yang bisa membedakan itu disebut Al-Faruq, seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kompetensi bisa membedakan. Jadi kalau orang baca Quran tapi tidak bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu, boleh jadi dia hanya membaca Quran mengejar khataman, ya, atau mengejar setoran kalau hafalan. Padahal Al-Quran itu diturunkan secara perlahan-lahan, ayat per ayat atau kelompok ayat, dan itu juga dibacakan kepada Nabi dengan tartil, ya, supaya kita ini secara tenang perlahan-lahan bisa memahami isinya. Maka dalam Quran surat Shad surat 38 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, tujuannya ditazakuri orang-orang yang cerdas akalnya. Jadi jangan sampai sekian tahun kita membaca satu hari satu juz bahkan, tapi kita tidak memahami pesan-pesan di dalamnya. Karena barang siapa mereka yang tidak memahami pesan-pesan di dalamnya, biasanya tidak akan terjadi perubahan. Karena perubahan itu kan berawal dari kesadaran.
Kesadaran itu muncul dari pemahaman. Maka membaca Quran itu bagian daripada proses memahami. Quran surat At-Taubah ayat 122, liyatafaqahu fid din. Jadi membaca terjemah Al-Quran saja itu bagian daripada tafaqquh fid din. Dan ketika orang membaca Quran, harusnya dia bisa membedakan. Dan setelah membedakan, dia bisa ngambil posisi. Ngambil posisi sesuai yang Allah kehendaki. Artinya berislam itu tidak netral. Berislam itu berposisi. Yang kedua, berislam itu menomorduakan nggak enakan. Karena dia harus menegakkan ilmu. Dan konsekuensi menegakkan ilmu itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sudah seperti itu jalannya. Ya, makanya misalkan ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, kita bisa membedakan. Satu, oh ini halal, ini haram. Berarti saya harus stand at the halal side, gitu kan? Kalau makan selalu pastikan dulu cari logo halal. Apalagi kalau makan makanan di rumah makan Korea, ya kan? Jepang, Amerika, China dan seterusnya. Yang dicari dulu logo halalnya, bukan enaknya dulu. Logo halal dulu. Kalau tak ada logo halal, nggak usah husnuzon. Kita husnuzon sama Amerika, ya kan? Husnuzon sama Cina. Insya Allah nih dia halal lah. Ya, enggak. Ya, business is a business. Ya, kalau warung saya bisa ramai tanpa logo halal, ngapain saya ngurus logo halal? Ya, kita tahan-tahanan saja. Berapa lama orang itu tetap makan di warung saya? Itu sudah kejadian. Ya, udah kejadian. Ya, so we stand at the halal side. Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa membedakan, oh ini al-haq, kebenaran. Oh ini kebatilan. Jiwa-jiwa yang tidak bersih, kadang-kadang dia bisa membedakan ini halal, ini kebenaran, ini lawan kebenaran. Tapi dia tidak mau berada di posisi kebenaran. Nah, itu kenapa? Karena jiwanya tidak bersih. Jadi ada 3 unsur dalam pendidikan manusia itu. Pendidikan akalnya harus tambah cerdas dan bisa membedakan, itu kecerdasan akal. Iya kan? Tapi jiwanya harus bersih supaya apa yang disampaikan oleh akal itu akhirnya bisa difatwakan oleh jiwa. Ya, aku harus berdiri di mana? Di kebenaran apa di lawan kebenaran? Harus bisa berfatwa. Ya, yang memfatwakan siapa? Qalbunya. Istafti qalbaka. Minta fatwa sama qalbumu. Meskipun ulama sekelilingmu mengatakan itu boleh, tapi hatimu tidak condong ke sana. Nah, suatu ketika boleh jadi. Nah, yang ketiga, jasad kita harus kuat. Ya, dalam belajar agama ini dia berbicara tentang jasad. Ya, makanya baru saja saya diskusi dengan beberapa pengelola pondok tadi malam ya. Saya tanyakan ya kalau masalah ulumus syar'i, masalah kecerdasan akal itu sudah pakar. Ya, pondok pesantren pakar. Tapi apakah jiwa santri diperhatikan? Dia jawab, enggak Ustaz. Apakah jasad santri diperhatikan? Diperhatikan itu artinya ada kurikulumnya. Apakah diperhatikan? Enggak Ustaz. Nah, berarti kurikulum antum persoalan. Karena kurikulumnya hanya memperhatikan kecerdasan akal. Lahirlah orang-orang yang kelihatan cerdas dalam agama, tapi jiwanya tidak bersih. Jasadnya tidak kuat. Berarti harus Ustaz? Harus. Masih ditanyakan gitu kan. Harus. 3 unsur itu. Ya. Nah, oke, sekarang ini kita bicara al-furqan itu kecerdasan akal. Kita bisa membedakan. Ya, oh ini benar, al-haq, ini lawannya kebenaran. Lawan kebenaran itu apa? Al-batil dan ad-dhalal. Al-batil liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Jadi ada orang tahu kebenaran, tapi Allah nggak kasih rizki dia untuk berada di side kebenaran, di posisi kebenaran. Nah, itu muskilah. Makanya kita harus sering berdoa.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami benar itu benar. Oke, Allah sudah perlihatkan, ini benar loh. Nah, berikutnya warzuqnat tiba, dan berikan kepada kami rizki, artinya kemudahan untuk bisa mengikuti kebenaran. Kadang-kadang kita nggak bisa mengikuti kebenaran, satu karena jiwa kita masih kotor, kita pengen masih lebih dekat materi daripada Allah, ya kan? Nah, yang kedua karena paksaan, ini faktor eksternal. Kamu kalau tidak ikut kesesatan, kamu saya bunuh. Nah, gitu kan? Misalkan Ammar bin Yasir, ya kan? Ammar bin Yasir melihat bapaknya Yasir, ibunya dibunuh dengan cara yang luar biasa, dan itulah darah syuhada pertama, darah wanita pertama yang terbunuh itu adalah ibunya Yasir, ibunya Ammar, ya, istrinya Yasir. Ammar bergetar dia karena melihat bapak ibunya dibunuh dengan cara yang sangat keji dan di luar nalar, ya. Nah, sehingga terpaksa, keterpaksaan. Ada orang tidak bisa berada pada side kebenaran karena keterpaksaan. Nah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui itu. Maka warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, ada orang tahu ini batil, tapi mudahkan kami untuk menjauhi yang batil. Kadang-kadang kita udah tahu teman kita melakukan kebatilan, tapi kita nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu persoalan. Karena nafsi-nafsi itu menunjukkan bahwa iman kita paling rendah, paling bawah. Fadzalika at'aful iman. Jadi orang kalau melihat kemungkaran, kebatilan, kesesatan, dia tidak berdakwah, dia tidak sampaikan dengan hikmah, orang itu selamat. Itu memang minimal selamat. Tapi orang itu berada pada surga yang paling bawah. Ya. Makanya kalau kita punya power, punya lisan, punya kata-kata, berbicara. Jadi kata-kata manusia itu ditakuti sebenarnya. Makanya banyak penguasa akhirnya memotong lidah-lidah orang-orang soleh supaya dia tidak bisa berkata-kata. Nah, berkata-kata itu berbahaya. Ya. Kamboja saja, Kambodia itu yang dibunuh di masa Vietcong dulu, ya, yang dibunuhin itu adalah orang-orang pinter, guru-guru. Ya, saya sudah datang ke penjaranya, tempat pembunuhan, seterusnya, tengkorak-tengkoraknya yang satu bukit itu. Ya, yang dibunuh itu sejarahnya adalah orang-orang pintar. Tidak boleh ada orang pintar, kecuali orang pintar memperbaiki mobil. Itu masih diselamatkan sama. Ya, kenapa? Karena mobil mereka perlu ada yang memperbaiki. Gitu. Tapi kalau guru-guru itu udah jelas nomor satu yang diburu, dicari. Karena kata-kata itu berbahaya, bisa membuat ruh perjuangan. Gitu. Nah, yang kedua, lawan dari kebenaran itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Makanya kita tiap hari berdoa waladhdallin. Ya Allah, jangan sampai kami masuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Apalagi sesudah kebenaran harus sesat. Jadi kebenaran itu hanya satu, tapi jalan-jalan kesesatan itu banyak. Kita bisa membedakan antara nur, cahaya, dan zulumat. Cahaya itu cuma satu, zulumat itu kegelapan-kegelapan jalannya banyak. Kita bisa membedakan antara sa'adah, bahagia, dan syaqawah, penyesalan. Kita bisa membedakan antara amal soleh dengan amal thaleh atau fasid, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terpenting, jadi belajar itu mengetahui perbedaan antara hitam dan putih kan. Nah, tapi setelah itu belajar itu juga harus sampai bisa menguatkan posisi bahwa kita harus berada pada yang benar. Dan kita nggak perlu ikhtiar untuk itu. Ya, contoh, ya, ini ada hak, ini batil, ini air putih, ini khamar. Kita disuruh milih. Silakan Ustadz, mau pilih air putih apa khamar? Apa jawabannya? Bukan. Jawabannya jangan dijawab. Karena kalau dia tahu bertanya kepada seorang yang punya ilmu,
Ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Ya, dia udah tahu ini tidak boleh dipilih, maka dia bukan pertanyaan. Yang disebut pertanyaan itu adalah dua-duanya khair. Ya, air putih apa susu? Antum mau mana, air putih apa susu? Sama-sama khair. Saya bingung, air putih apa susu? Karena saya dua-duanya khair. Karena saya bingung, akhirnya saya berikhtiar, berusaha. Bingung juga, akhirnya saya melibatkan Allah dengan istikharah. Air putih apa susu? Gitu. Nah kalau khamar sama air, saya nggak perlu istikharah, nggak perlu juga berikhtiar. Ngapain berikhtiar saya? Ya, karena dalam ikhtiar itu mengandung kata khair. Ya, jadi misalkan anak-anak kita yang perempuan dilamar, ibu-ibu pada bingung, yang mana ya? Dua-duanya bagus, dua-duanya penghafal Quran soalnya. Jadi anak putrinya dilamar oleh dua laki-laki penghafal Quran. Satu penghafal Al-Ikhlas, satu An-Nas. Ya kan Al-Quran. Yang mana nih, Al-Ikhlas apa An-Nas? Bingung. Al-Ikhlas apa An-Nas? Ikhtiar, istikharah. Nah, itu melibatkan Allah karena bingung. Nah, kalau khamar sama air putih, nggak bingung. Pertanyaanmu yang salah. Gitu. Saya tidak perlu menjawab karena dia bukan pertanyaan. Jadi kadangkala kita nggak harus menjawab pertanyaan, tapi mengkritik pertanyaan. Ya, itu sama seperti misalkan Anda mau memilih pemimpin Muslim yang adil, apa pemimpin kafir tapi korup. Lah kenapa saya harus dijawab pada dua pertanyaan itu? Ya, saya punya pertanyaan yang lain dan saya punya jawaban yang lain. Gitu. Saya akan memilih pemimpin Muslim yang adil. Saya tidak akan memilih pemimpin yang kafir, korup pula. Gitu. Jadi itu seorang Muslim itu dia tidak mau terjebak sama narasi-narasi manusia. Dia akan buat narasi sendiri sesuai yang dia pahami dalam Quran. Termasuk ketika membaca Al-Quran, kita jadi tahu mana albir, mana albir itu kebaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia kebaikan itu lawannya keburukan. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah, lawan albir itu al-ism. Al-ism itu dosa. Itu artinya keburukan itu membawa pada dosa. Ya. Nah, yang menarik dari surat Al-Furqan ini, pertama adanya keselarasan. Ya, diawali dengan kemusyrikan, artinya pembahasan tentang ayat-ayat orang-orang yang terjatuh kepada kemusyrikan, dan ditutup juga sebenarnya dengan ayat-ayat, ditutup dengan ayat yang berbicara tentang kemusyrikan, tapi dalam konteks merawat ketakwaan. Ya, jadi ada keselarasan awal dan akhir ayat sama-sama berbicara kemusyrikan dan ketakwaan. Ya. Makanya ayat ini diawali di ayat-ayat awalnya, di ayat ketiga, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadhu min dunihi aliha. Ya, mereka mengambil selain Allah Tuhan. Dan seterusnya. Nah, ditutup dengan ketakwaan. Ya. Berikutnya, Al-Quran itu disebut sebagai Al-Furqan, pembeda. Kenapa disebut Al-Furqan? Ya, jawabannya adalah karena surat ini adalah surat yang memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Kenapa kita bisa membedakan? Karena akhirnya kita hidup punya standar, kita naik level. Orang yang levelnya rendah dalam kehidupan adalah orang yang tidak punya standar. Standar dia adalah standar kebanyakan orang. Nah, saya mengikut banyak orang aja Ustaz. Kebanyakan kan kebenaran. Akhirnya dia ngikut arus, ini level paling rendah. Kalau arus yang diikuti arus Ahlus Sunnah wal Jamaah, arus yang besar, dia masih selamat. Tapi kalau dia tidak punya standar, dia ikut saja yang orang-orang banyak ikuti. Nah, ini berbahaya. Jadi Al-Quran itu punya standar, dan ketika kita membaca Quran kita jadi naik level karena kita akhirnya punya standar. Ketika orang tidak punya standar, kita punya standar. Ya, standar kita nggak bisa buang sampah sembarangan di sungai, itu standar kita. Nah, naik level kita. Standar kita ba'da subuh tidur nggak kira-kira? Nah, itu standar kita.
Jangan, berarti naik level. Standar kita kalau malam begadang nggak? Enggak, kita naik level. Ya, apalagi kata beberapa dokter sekarang, orang yang ba'da subuh tidur dan malam begadang, kan kerja paling enak sampai malam begadang. Itu dia akan melewati fase regenerasi sel. Nah, dia akan melewatkan fase itu. Akhirnya sel-sel rusak itu bertumpuk. Nah, sel-sel rusak itu bertumpuk menjadi sebab zat-zat kanker bangkit. Ya, menurut ya podcastnya beberapa dokter. Ya, jadi ya berarti berbahaya, dan benarlah surat Al-Furqan dan benarlah surat An-Naba. Ya, Al-Furqan, An-Naba sama-sama menjelaskan tentang hal itu. Di dalam surat An-Naba misalkan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Itu sudah dibahas 1400 tahun yang lalu. Hari ini dipodcastkan meskipun tidak bawa ayat Al-Qur'an gitu. Nah, itulah indahnya Quran, itu dia punya standar. Ya. Yang kedua, Al-Qur'an ini ya, ini poin-poin yang bisa diambil dari ayat-ayat di dalam surat Al-Furqan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu dituduh. Dia pembohong, pendusta, penyihir, penyair. Tapi ketika didatangkan Quran, orang jadi faham, nggak mungkin Nabi bisa bicara seperti ini. Kami tahu masa kecil, kami tahu Nabi kemana, kami tahu. Nggak mungkin beliau ini bisa berbicara 6.236 ayat yang informasinya luar biasa. Sebagiannya, sebagian lain mungkin biasa bagi orang lain, tapi sebagian lagi luar biasa, nggak mungkin. Karena itulah dia menjadi bukti kebenaran Nabi SAW yang memang ditakdirkan Allah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian makna kebenaran Al-Furqan ini juga adalah ayat ini menjelaskan kebenaran hari akhir, yaitu surga dan neraka. Makanya ada dua kata tabarak di dalam surat ini. Ya, tabarak pertama di ayat pertama kan, itu berbicara tentang Al-Quran. Ya, jadi Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi kita tuh harus bersyukur karena dengan adanya Quran hidup kita punya standar, punya arah, punya level gitu ya. Ya, kan kalau ada suami, ada laki-laki perempuan menikah, berkeluarga, nggak punya standar Quran. Levelnya sebenarnya sama dengan level keluarga yang lain. Dia menikah, masing-masing sibuk kerja, punya anak, habis itu menua, kemudian minta anaknya membiayai dia masih ketika senior, kira-kira begitu. Kalau begitulah narasi kita dalam berkeluarga, ya apa bedanya sama narasi keluarga-keluarga non-muslim? Ya sama juga. Berarti harus ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Ya harus ada yang berbeda. Apa yang bisa membuat berbeda? Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang membuat narasi keluarga kami berbeda. Kan gitu. Jadi narasi-narasi keluarga kita berbeda dengan narasi-narasi keluarga pada umumnya. Ya. Dan perjalanan hidup seorang manusia ataupun sebuah keluarga sangat bergantung dengan narasi. Narasi itu membentuk visi. Visi itu membentuk misi. Misi itu membentuk program kerja. Program kerja itu melahirkan target. Kalau orang sudah punya target jangka panjang, menengah, pendek, kan sibuk terus. Jadilah keluarga yang produktif akhirnya. Karena sibuk meraih target-target dalam kehidupannya. Dan yang kedua, tabarak Allah menjelaskan karena Allah telah menciptakan surga dan neraka. Artinya apa? Orang yang berada dalam kebenaran, Allah siapkan jannah. Orang yang menjauhi kebenaran, Allah siapkan neraka. Artinya Allah nggak memaksa manusia. Silahkan memilih manusia. Silahkan dia bisa memilih mau surga mau neraka dengan sadar. Kan sekarang banyak orang yang ikhlas masuk neraka kan banyak. Ya, nggak apa-apa dosanya semua saya tanggung. Nggak apa-apa saya yang menanggung kesalahan kalian. Nggak apa-apa saya bertanggung jawab. Banyak kalimat begitu muncul. Ya. Bahkan itu orang muslim karena dia ngikut orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Ya kan? Orang kafir udah tahu itu orang beriman. Dia dakwah tuh, orang kafir dakwah sama orang beriman.
Apa dakwahnya, seruannya? Ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, jalan kekafiran. Falnahmil khotoyakum, maka kami pasti akan memikul dosa-dosa kalian. Oh, luar biasa. Apa jawaban Allah? Wa ma hum bihamilina min khotoyahum syai'. Padahal memikul dosa mereka sendiri saja nggak mampu. Wa ma hum bihamilina min syai'. Memikul dosa mereka sendiri aja nggak mampu. Dia bisa-bisa janjiin kepada orang, udah ikut jalan kami, nanti kami yang mikul. Innahum lakazibun, sesungguhnya mereka sungguh sedang berdusta. Iya kan? Maka ketika Nabi SAW difitnah dengan berbagai syubhat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang paling maha mengetahui tentang rahasia kenapa manusia yang ditugaskan ke muka bumi. Kenapa bukan malaikat? Karena orang-orang Quraisy pengennya malaikat. Kenapalah yang jadi nabi itu ponakan kami, yang nyusunya saja sama keluarga kami, yang masa kecilnya juga kami tahu, kira-kira gitu kan, nangisnya, cengengnya, ingusnya kami tahu. Kenapa tidak malaikat? Allah maha mengetahui rahasianya. Jadi minimal ada 4 ayat di dalam Quran yang membela Nabi SAW dalam surat Al-Furqan, bahwa itu kebohongan yang mereka buat, bahwa itu adalah bukan dongeng orang-orang dahulu, bahwa Nabi itu memang sengaja dihadirkan dari manusia yang biasa, makan bersama kalian, berjalan di pasar dengan kalian. Itu maksudnya apa? Kalau Nabi saja bisa jadi orang soleh, maka kita pun bisa meneladani dan menapak tilasi jalan-jalan yang telah dilalui oleh para nabi. Lah kalau malaikat kita nggak bisa, dia datang saja terbang, ya kan? Nah kita nggak bisa. Akhirnya kalau nabi itu malaikat, sangat mungkin kita mengatakan dia kan nabi, dia kan malaikat, jelaslah dia bisa. Tapi karena manusia, akhirnya kita mengatakan nabi juga manusia, beliau bisa, saya harus bisa. Cuman satu yang kita nggak bisa, jadi nabi. Nah, tapi sayang sekarang banyak orang Jawa pengen jadi nabi, nabi selamat, ya, nabi macam-macam. Ya. Orang Lampung banyak mau jadi nabi, orang India banyak pengen jadi nabi. Ya. Kemudian kebenaran dakwah Nabi SAW itu pun diskenariokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menurunkan Quran yang 6.236 ayat ini pelan-pelan. Jadi bedakan kalau Quran itu turun tiba-tiba satu kitab langsung, kira-kira orang baca nggak? Ya kan? Nih Quran satu bandel, baca nggak? Belum tentu baca. Tapi diturunkan secara pelan-pelan, 5 ayat dulu, 10 ayat, 1 surat, pelan-pelan. Orang baca. Lama nggak turun, supaya apa? Menikmati dulu ayat-ayat yang sudah dibaca. Linusabbita bihi fuadak, tujuannya adalah meneguhkan jiwa kita. Makanya di dalam surat ini dijelaskan orang-orang yang menyesal karena tidak mengikuti kebenaran. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, bahkan istri keduanya pun tidak bersama kebenaran, tidak berdiri di posisi suaminya yang berada dalam kebenaran. Ya kan? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam fakhanatahuma, berkhianat kepada keduanya. Berkhianat yang dimaksud bukan dia dengan laki-laki lain. Berkhianat fakhanatahuma di sana ditafsirkan dia mengkhianati kebenaran. Artinya dia menjauhi suami yang berada pada jalan kebenaran. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam bukan suami yang gagal. Dia berdakwah, tapi hasil milik Allah. Ya, hasil milik Allah. Jadi kalau istri kita sekarang masih rajin sholat, tapi kalau di rumah cerewet gitu ya, enggak apa-apa. Minimal dia masih sholat. Ya, cerewet mah itu nasib. Ya. Tapi dia masih sholat, masya Allah, luar biasa.
Ya, dia tidak berkhianat dengan kebenaran. Itu yang penting. Ya. Berikutnya kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Ras. Nah, ini kisah orang-orang yang menyesal. Berikutnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita diminta untuk mencintai natural science, ilmu alam. Ya, kita tahu cara menjadi orang pintar yang mendapatkan gelar ulul albab, langkahnya minimal ada 2 di dalam Quran. Langkah pertama, tadabbur Quran, yang tadi ayatnya dibacakan. Surat Shad, surat 38 ayat 29. Tetapi cara yang kedua, ya, baik anak kita maupun diri kita kalau mau pintar, satu, sering-sering tadabbur Quran. Yang kedua, sering-sering tafakur alam. Nah, jadi saya ulangin, cara jalan menjadi pintar, bimbingan Allah adalah satu, sering-sering tadabbur ayat-ayat qauliyah. Yang kedua, sering-sering tafakur ayat-ayat kauniyah. Quran surat Ali Imran 190-191, ujungnya juga ulul albab, sama seperti surat 38 ayat 29. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan ciri ulul albab itu, cirinya dalam kehidupan, kelihatan di hariannya adalah alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia tidak pernah mengosongkan pikiran dan gak pernah mau taat sama orang yang mengatakan, meskipun dia motivator, kosongkan pikiranmu. Tapi dia selalu mengisi pikirannya dengan minimal zikir. Ya, baik ketika dia berjalan, berdiri, duduk maupun berbaring. Ya. Dia berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia berpikir tentang makhluk, tentang penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Dan kalau ada sesuatu yang dia tafakuri, dia tidak paham kenapa itu terjadi. Misalkan, kenapa sih ada usus buntu misalkan. Dia tidak pernah berpikir dalam jiwanya bahwa Allah menciptakan usus buntu seperti kurang kerjaan. Akhirnya perlu ada operasi usus buntu. Sia-sia, nggak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, nggak mungkin engkau menciptakan sesuatu sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau dari kemustahilan menciptakan sesuatu sia-sia. Faqina azabannar. Maka kami berlindung kepadamu jika kami pernah berpikir engkau menciptakan sesuatu sia-sia yang berdampak membawa kepada kami kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Furqan kita diminta untuk merenungi satu, pengaturan bayang-bayang. Ya kan? Dengan bayang-bayang saja kita bisa melakukan banyak hal, termasuk menentukan arah kiblat, termasuk menentukan desain rumah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian siklus hidup itu malam istirahat dan siang mencari penghidupan. Kemudian angin itu pembawa kabar gembira. Ya, dalam konteks hujan misalkan, belum lagi dalam konteks penyerbukan. Dalam konteks hujan, ya, di dalam Al-Quran ada kata al-bar wal bahar. Bar itu daratan, bahar itu lautan. Nah, kurang lebih sekitar al-bar itu 40% dalam Al-Quran, al-bahar itu 60%. Tetapi dalam kehidupan hari ini, karena telah terjadi perubahan antara struktur tanah dan laut sepanjang zaman, kurang lebih sekitar daratan itu 30% atau 29, sekian persen, dan ternyata 70% bumi itu lautan. Kemudian
Allah berkehendak menarik air dari lautan itu dengan cahaya mentari. Kemudian Allah perintahkan angin untuk membawa awan itu supaya menurunkan 60% air yang terserap dari lautan supaya diturunkan kepada daratan. Nah, itu keadilan Allah semua. Ya, terjadi proses. Ternyata air yang diturunkan tidak air garam, tidak air asin. Itu kan proses luar biasa. Nah, air hujan itu turun di daratan supaya apa? Supaya bisa menghidupkan tanah yang mati, memberikan minum makhluk yang hidup. Dulu kan orang mau minum nunggu air hujan. Ya, nunggu penjual galon belum ada. Ya, nunggu air hujan. Akhirnya buat tadah hujan, buat kolam-kolam air, gentong-gentong, kan dulu begitu. Kalau enggak ya mereka harus pindah mencari sumber mata air lainnya. Terjadilah saling bunuh-bunuhan. Karena harta yang paling mahal bukan minyak tapi air. Di padang pasir, ya, nggak ada sungai, susah kan gitu. Kecuali dia ke Yaman, ke Taif, banyak sungai-sungai. Kemudian penciptaan manusia dari air. Ya, manusia ini strukturnya ternyata 80% air. Ya. Pertemuan dua lautan dengan batas pemisah asin dan tawar antara sungai tawar dan sungai dan laut asin. Kemudian penciptaan langit dengan gugusan bintang, buruj, matahari dan bulan. Pergantian malam dan siang sebagai kesempatan untuk mengingat Allah dan bersyukur. Jadi ini saja sudah mendorong kita untuk menyiapkan waktu bahwa tafakur alam itu ibadah. Jadi kalau ada waktu Sabtu Ahad kita bawa anak-anak kita untuk camping dengan niat tafakur alam, itu program baik. Yuk kita camping, kita tafakur alam. Malam kita ajak anak-anak merenungi bintang-bintang. Kan jarang sekarang anak-anak lihat bintang-bintang kan? Yang dilihat nggak jarang orang lihat bintang-bintang. Coba renungkan, tiduran di tengah hutan lihat bintang-bintang, ya, merenungi. Nah kadang-kadang kita ini sudah mengganti kurikulum Sabtu Ahad dengan berjalan ke mall. Akhirnya anak-anak kita ngerti merek-merek tas, gaya rambut, gaya celana, ya karena kita kurikulumkan dia ke mall. Tapi begitu kita kurikulumkan dengan tafakur alam secara berkala, sebulan sekali mungkin kita camping, itu ahsan. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ini, namanya Al-Furqan, korelasinya dengan Al-Quran, menegaskan bahwa Al-Quran itu sebab semua kebaikan. Ya, bahkan ayat pertamanya saja sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu kalau antum ingin jadi orang yang naik level, terlibatlah dalam memberi peringatan. Memberi peringatan itu bahasa lainnya dakwah. Nah, makanya dakwah itu sifatnya umum, memberikan yang segala sesuatu yang baik. Ya, sekarang ada isu megatrust. Sejak September 2024, kepala bencana sudah mengatakan megatrust pasti terjadi. Waktunya kapan? Ditunggu saja. Ya, dan itu akan jatuh di perairan Sunda yang belum pernah mengalami masalah beberapa waktu dekade terakhir. Dan sekarang sudah dimulai. Gunung Gede dan Gunung Salak mulai bergejolak. Mudah-mudahan tidak memberikan dampak yang berat bagi kita, gitu kan? Itu juga termasuk dakwah juga, memberikan peringatan. Dan itu harus disampaikan. Tujuannya apa? Bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita jauh lebih siap. Kan gitu kan? Karena jauh lebih siap lebih baik daripada tanpa persiapan. Tapi secara umum kita akan naik level dengan berbagai kebaikan. Salah satunya apa? Sumber motivasi dakwah. Yang kedua, kita diminta untuk merenungi bahwa Quran itu diturunkan secara bertahap dan tartil. Tujuannya Pak, supaya muncul sabat, teguh dalam kebenaran. Kemudian, setiap kali kita punya problematika dalam kehidupan, kita bingung tafsirnya apa ini. Maka Al-Quran akan menjadi standar kebenaran dan penjelasan yang terbaik firman Allah dalam ayat 33. Ya. Apa makna ini semua? Al-Quran menjelaskan itu.
Kemudian ada tazkirah dan nasihat. Liyatazakkaru, supaya mereka berzikir, mengambil tazkirah, mengambil nasihat. Bahkan dengan fenomena hujan saja. Kenapa hujan dipergilirkan? Ya. Nah, artinya ketika Allah memuliakan hujan, dan itu skenarionya, berbahagialah ketika kita ini masih diberikan hujan. Ya, dan itu dipergilirkan. Hari ini kita banyak hujan, alhamdulillah. Kadang-kadang kita nggak pernah hujan. Pas ada hujan kita pengen nggak hujan. Pas nggak hujan kita pengen hujan. Nah, luar biasa, aneh. Ya, ketika ada pohon kita pengen tebang. Ketika kita parkir kita cari pohon. Pohonnya nggak dapat udah pada ditebang, gitu kan? Kadang-kadang aneh. Kemudian sumber motivasi jihad. Ya, jadi bahkan Allah memberikan motivasi kepada kita, jangan engkau taati orang-orang kafir. Artinya apa? Jangan berdialog dengan orang kafir kalau dalam bab kemenangan atau kekalahan. Berjihadlah. Ya, berjihadlah. Jadi orang-orang Palestina hari ini yang dia butuh adalah dukungan real dari kita, bukan membawa penduduk ke luar, itu mengurangi populasi di sana. Mereka mencari kematian yang mulia. Gitu. Ya, kita juga sama mencari kemuliaan yang mulia, tetapi kita belum diberikan kesempatan. Gitu. Kemudian di dalam surat ini ada rumus keberuntungan. Bertaubat, terus tingkatkan iman, dan terus berbuat kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Allah akan ganti, ini rumus keberuntungan. Kenapa disebut keberuntungan? Karena Allah akan ganti kejahatan atau keburukan mereka dengan kebaikan. Allah akan ganti, itu tafsirnya bisa dua. Tafsiran pertama adalah suatu ketika dia mengubah gaya hidupnya, naik level. Tadinya dia pendosa, dia jadi ahli ibadah. Dan dia wafat dalam kondisi husnul khotimah. Tafsir yang kedua adalah dia dihapuskan buku kesalahannya, betul-betul bersih, diganti dengan buku kebaikan. Nah, ini dua tafsiran. Yang jelas rumus ini lakukan, kita dapat keberuntungan. Ya. Nah, yang terakhir, saya sering sampaikan bahwa kalau kita membaca Quran, kita itu, ya kita tertarik, dan sahabat semuanya, kalau memang bisa lanjutkan kuliah, lanjutkan kuliah. Gelar doktor, profesor, silakan ambil. Ya, tapi ada gelar yang jauh lebih mulia daripada gelar itu. Yang gelar ini sangat mungkin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu gelar-gelar yang ada di dalam Al-Quran. Rabbani, Quran surat Ali Imran 79. As-sabiqun al-awwalun, Quran surat At-Taubah ayat 100. Ya, az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Taqwa. Ya. Apalagi ulul albab tadi, ulil absar, ulil nuha. Itu masing-masing ada caranya untuk mencapainya. Termasuk ibadur rahman. Ibadur rahman itu gelar, ya, yang akan diraih hanya ada dalam Quran surat Al-Furqan. Cara meraihnya ayat 63 sampai selesai ayat 77. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang bergelar ibadur rahman itu terlihat di muka bumi adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia kalau berjalan di muka bumi itu rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil berkata-kata buruk sama dia, dia lihat, yang berkata ini levelnya rendah. Dia nggak mau turun level. Kadang-kadang kita ini udah jelas orang dewasa, di Facebook dikomentarin sama anak-anak kecil. Terus kita lawan. Itu pertanda kita turun level. Jadi kasihanilah orang-orang yang mengomentari kita karena ketidaktahuan dia. Muncul sifat kasih. Jadi dakwah itu kan diawali dengan sifat kasih. Gitu. Nah, naik level itu apa? Kita harus sadar mana komentar yang perlu kita komentari,
Mana yang perlu kita hapus saja daripada kita darah tinggi gitu. Kan bisa dihapus kan komentar? Hapus. Jangan dikomentari. Karena begitu komentari kita turun level. Kan bukan level kita berbicara dengan orang yang masih unyu-unyu, masih muda seterusnya gitu kan. Kasihani dia karena pengalaman dia masih rendah. Maka jangan dilawan dengan keburukan. Munculkan kasih. Kasih itu akan melahirkan kalimat yang baik dan kalimat motivasi. Maka apabila disapa oleh orang jahil, orang bodoh, orang kasar, mereka mengucapkan salam. Nabi SAW ya berapa kali digunakan kata-kata buruk ya. Jadi bahkan yang gini ya, ekstrim dalam beragama pertama kali muncul itu sudah sejak zaman Nabi. Cara berpikir ekstrim itu pertama kali sudah muncul di zaman Nabi, yaitu ketika Nabi membagikan ghanimah setelah penaklukan kota Mekah, ya kan? Itu kan ghanimahnya luar biasa, besar-besaran itu, ya. Dan Nabi hanya membagi kepada orang muhajirin, ya. Kemudian muncul seseorang yang jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Ya, terlihat solih secara zahir. Apa kata beliau? Adillah wahai Rasulullah. Adillah wahai Rasulullah. Ngeri nggak nih kalimatnya? Berarti dia sedang menuduh Nabi tidak adil. Itu ekstremitas pertama. Adillah wahai Rasulullah. Makanya wajar setelah Nabi wafat, Sayyidina Ali dibunuh. Yang bunuh Muslim, yang berjidat hitam dan berjenggot panjang juga. Kenapa? Ali sudah kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Oh, luar biasa ya. Ya, Sayyidina Ali orang pertama masuk Islam disebut telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Berani-beraninya Sayyidina Ali berhukum dengan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Nabi SAW setelah orang itu pergi, Nabi mengatakan akan datang suatu zaman di mana bacaan Quran mereka bagus, tapi bacaan mereka tidak masuk ke dalam tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka hafal Quran tapi mereka nggak pernah tadabbur Quran. Mereka membaca Quran sampai khatam tapi mereka tidak pernah mau tahu isinya. Nanti akan datang zaman itu. Akhirnya mereka semua bicara dengan spekulasi. Ya, yang membunuh Sayyidina Ali itu kan spekulasi. Ya, karena dia membaca, ini juga nanti pelajaran berikutnya. Membaca terjemah itu nggak cukup dalam beragama. Dan membaca terjemah saja terkadang bisa menyesatkan pemahaman seseorang. Contohnya siapa? Pembunuh Sayyidina Ali. Jelas dia membaca terjemah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun munafikun. 3 ayat kan? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia fasik, kafir, munafik. Ya kan? Dan itu ditujukan kepada Sayyidina Ali. Perangi, perang, bunuh. 6.000 orang. 6.000 orang yang terlihat soleh loh, bukan orang kafir ini. 6.000 orang ingin membunuh Sayyidina Ali. Akhirnya didakwahilah oleh Abdullah ibn Abbas atas izin Sayyidina Ali. Didakwahi dan Sayyidina Abbas itu Masya Allah. Sebelum berdakwah dia mandi, dia pakai pakaian yang bagus, rambutnya disisir luar biasa, indah. Karena dia pengen berdakwah dengan kasih. Dari 6.000 orang, akhirnya dia hanya bisa menyelamatkan 2.000 orang. Masih sisa 4.000. Sayyidina Ali tak ada pilihan, perangi. Kemudian ibadur Rahman itu selalu tekun beribadah di malam hari. Itu program ketiga. Terapi yang keempat, dia selalu berdoa memohon dijauhkan dari azab jahannam. Yang kelima, dia selalu wasatiyah ya. Dalam membelanjakan harta. Wasatiyah dalam membelanjakan harta itu artinya tidak pelit tapi juga tidak boros. Pertengahannya apa? Infak. Orang beriman itu tidak tidur terus tapi tidak begadang terus. Pertengahannya apa? Tahajud. Orang itu tidak bunuh diri kalau ketika melawan musuh, juga tidak penakut. Lawannya apa? Posisi apa? Penuh strategi. Gitu. Dan seterusnya ya. Kemudian tidak syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tidak berzina,
Kalau melakukan dosa besar seperti syirik, membunuh dan berzina, dia segera bertaubat dan mengikuti taubat dengan amal soleh, tidak bersaksi palsu, ya, tidak menutup mata dan telinganya dari kebenaran, dan selalu berdoa kepada Allah supaya punya istri atau suami dan keturunan yang menyejukkan pandangan, supaya dia bisa menjalani tugas berat berikutnya dari Allah, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi kita ini punya program, yaitu menjadi pemimpin dalam berbagai bidang. Ya, makanya dalam ayat 74 Allah berfirman, walladzina yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan ayat itu ditutup dengan kalimat waja'alna lil muttaqina imama. Demikianlah tadabbur kita pada surat Al-Furqan. Mudah-mudahan yang hadir semakin teguh, sabat dalam memposisikan dirinya pada apa-apa yang diridhai Allah, yakni yang halal, yang benar, yang baik, yang bahagia, yang sholih, yang penuh cahaya. Dan ini adalah jalan-jalan yang insya Allah akan membawa kita pada level yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ustadz tadi saya coba rangkum ada beberapa hal ya dalam kajian hari ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah bagaimana tadi dijelaskan sikap para sahabat dan orang-orang soleh setelah meninggalkan Ramadan, yaitu mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar amal-amalnya diterima. Dan salah satu tanda bahwa amal-amal tersebut diterima adalah setelah melakukan amal-amal tersebut kita senantiasa melanjutkan dengan amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Selanjutnya tadi dijelaskan juga oleh Ustadz bagaimana kompetensi yang seharusnya diperoleh seseorang yang membaca Al-Quran, yaitu bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, yang mana yang halal dan haram. Dan selanjutnya tidak hanya bisa membedakan, akan tetapi bisa memposisikan diri di posisi yang Allah kehendaki. Dan sebagai konsekuensinya adalah kita bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan selanjutnya yang ketiga adalah dari surat Al-Furqan, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bagaimana isi yang terkandung dalam surat Al-Furqan, diantaranya adalah kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kisah-kisah penyesalan dari kaum-kaum terdahulu. Kemudian juga terkait penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, yang semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum-kaum yang berpikir. Kemudian juga tadi dijelaskan terkait dengan formula untuk menjadi seorang muflih atau formula untuk memperoleh keberuntungan. Dan terakhir adalah terkait cara meraih gelar ibadur rahman. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita akan mulai satu pertanyaan dari Ikhwan dan satu pertanyaan dari Akhwat insyaallah. Untuk jamaah yang akan bertanya kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang tadi terkait makanan yang halal ya Ustaz ya, kan untuk yang Pancasila mungkin kita nggak cukup dihalangi ya Ustaz ya, tapi yang tidak terafiliasi gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau halal ya dulu kan Ustaz ya, lihat dulu tentang afiliasi atau tidak, atau kita sebagai jamu itu ada Ustaz ya. Nah ini gimana ya Ustaz ya untuk bisa menyampaikan hal ini gitu loh Ustaz, karena ternyata kemarin-kemarin itu banyak juga nih anak-anak muda kita itu yang belum
pertama Ustaz. Yang kedua yang Ustaz katanya ada apa sih kaum-kaum yang menyesal ya Ustaz ya. Satu lagi kayaknya belum menyesal itu yang Bani Israil ya Ustaz yang sekarang ya, yang bikin kita nyesek banget gitu loh Ustaz. Nah kita kalau di Indonesia ini harus gimana sih Ustaz gitu ya Ustaz. Ya pasti kita waktu mereka kita semakin zolim, semakin berbuat kerusakan gitu Ustaz. Yang terkait dengan itu Ustaz yang jadi itu kan ada fatwa ulama muslim internasional ya Ustaz ya. Dan saat itu kan menyerukan jihad di negara-negara yang terdekat dan negara yang mayoritas muslim. Nah itu gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, boikot ini tentu perlu pendidikan, edukasi, ya. Perlu pendidikan sejak dini, pendidikan, ya. Misalkan saya itu tahun lalu ketika Ramadan itu murid-murid sekolah adab itu mereka mengumpulkan infak mereka, kemudian terkumpullah sekian uang, kemudian kita undang beberapa anak yatim. Mereka diberikan uang 300.000 anak yatim itu, kemudian anak-anak sekolah adab itu mendampingi anak-anak yatim itu ke Tip Top Depok untuk membeli barang prioritas yang mereka butuhkan. Dan selama pendampingan itu anak-anak sekolah adab ini baik yang kelas 1 maupun kelas 6 mendampingi mereka untuk memilih produk yang tidak diboikot. Nah, jadi mendampingi kamu belinya yang dibutuhkan mama ya, dibutuhkan mamamu, prioritas dan juga tidak diboikot. Nah, artinya maksud saya adalah perlu ada edukasi langsung, praktik, bahkan tidak hanya berbicara tapi dia yang kita berikan kepercayaan untuk memilihkan hanya yang baik gitu. Nah, makanya harus ada logika dan anak milenial hari ini logiknya insya Allah jalan kok, logiknya ya. Ya, logikanya jalan, asal kita bisa jelasin. Jadi kan sangat logik kalau kita membeli produk yang diboikot, maka keuntungannya untuk beli senjata. Alurnya kasih tahu aja. Ya, alurnya beli produk ini, maka dia punya keuntungan. Dari keuntungan itu dia akan bayar pajak. Pajaknya masuk kepada Israel ya. Israel ya, dari Israel, kemudian pajak itu jadi APBN itu buat senjata. Itu kan flow proses yang logik, ya logik. Kemudian juga tunjukkan video ataupun foto-foto di mana produk-produk tertentu betul-betul mendukung buat laporan keuangan dan seterusnya. Ini logika sehat yang perlu dijelaskan kepada anak-anak milenial secara detail, nggak usah pakai marah-marah, detail. Nah, jadi kita berkontribusi membeli senjata untuk membunuh muslim yang notabene muslim itu diri kita sendiri. Kita kan seperti jasad yang satu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bani Israel, bukan Israel, bukan Bani Israel. Bani Israel itu sudah tidak ada sekarang. Ya, karena sudah menyebar terdiaspora. Ini Israel yang nasabnya terpencar. Nanti suatu ketika kita akan bahas nasab karena detail. Israel ini nasabnya udah nggak jelas. Ya, mereka bersepakat membuat satu negara namanya Israel. Di dalam Israel itu isinya bercampur. Sekian persen itu orang Islam. Tentara-tentara Israel itu sebagiannya Islam. Habis bunuh Muslim dia sholat. Nah, ini juga perlu paham. Orang Arab, orang Palestina, orang Muslim itu masuk ke dalam tentara Israel. Termasuk tentara Amerika. Sekarang Muslim semakin meningkat di sana. Kalau ditugaskan ke Palestina, ya Muslimnya akan bunuh Palestina. Muslim. Setelah bunuh Muslim, dia sholat. Nah, ini realitas yang terjadi. Gitu kan. Nah, jadi yang dibahas bukan Bani Israel, tapi negara ilegal yang bernama Israel. Nah, fatwa jihad ini adalah fatwa yang menjelaskan bahwa ini nanti jadi referensi bagi para pemimpin negeri untuk membuka keran jihad ke Palestina dalam bentuk apapun, pengiriman orang, tentara,
maupun semakin semangat pada bala bantuan. Ya, jadi jihad ke sana, fatwanya jihad ke sana, bukan jihad membunuhi Yahudi di sini. Nah, bukan ya. Sekarang Yahudi kan banyak di Indonesia banyak. Cirinya dia pakai peci hitam, ininya begini. Nah, itu ciri budaya Yahudi. Orang Indonesia, tapi sudah masuk pada budaya Yahudi. Dan memang agamanya Yahudi, gitu kan. Nah, jadi fatwa jihad itu menjelaskan dorongan kepada pemimpin negeri untuk membuka keran dan memfasilitasi untuk pengiriman pasukan ke Israel. Nah, ini demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan katsir Ustaz. Selanjutnya dari Ikhwan ada pertanyaan. Di online ada pertanyaan. Ya baik, kalau gitu saya yang bertanya saja Ustaz. Insyaallah. Jadi terkait kandungan surat Al-Furqan ini kan salah satunya adalah tentang penciptaan langit dan bumi, dan kita dianjurkan untuk mentafakuri ya ayat-ayat kauniyah tersebut. Yang ingin saya tanyakan, implementasinya yang afdol itu seperti apa sih Ustaz? Karena kan selama ini kalau saya sendiri banyak mempelajari ilmu-ilmu apa istilahnya ilmu manusia terkait fenomena-fenomena alam ini, sementara sebenarnya kan pada dasarnya itu adalah kuasa-kuasa Allah, seperti bagaimana siklus siklus air lah, dari mulai dia menguap kemudian terbentuk awan. Sebenarnya kan kalau pada dasarnya itu adalah kuasa Allah, tanpa kuasa Allah tentu itu tidak akan terjadi. Tapi karena saya menerimanya adalah terkait teori manusianya dulu, sehingga memang teori itu akan bercampur dulu sebelum memang meyakini bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Jazakallahu khairan. Ini ilmu fisik manusia maksudnya? Ilmu apa itu? Kita mempelajari teori-teori yang disampaikan manusia, tapi sebenarnya kan itu adalah kekuasaan Allah, seperti siklus perputaran air, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Bagaimana kita bersikap untuk mentafakur alam ini, Ustaz? Iya. Saya belum terlalu paham, tapi saya coba jelaskan begini. Hari ini dimanapun kita kuliah, sepertinya narasinya sama secara mayoritas, bahwa orang pintar itu ada di dua era. Era pertama, era tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 200 sampai tahun 200 Masehi. Nah, ini masa Yunani kuno. Nanti lahir Nabi tahun 571 sampai abad 13 Masehi, ya. Fase ini kosong, tidak dibahas. Kemudian nanti anak-anak kita atau kita ketika kuliah dimanapun akan belajar lagi pada sumber ilmu yang kedua, era kedua, abad ke 16, 17, 18, ini era revolusi industri 1.0 sampai sekarang 4.0. Jadi maksudnya adalah kita hari ini belajar sebenarnya spekulasi dari orang-orang yang ada di sini. Nah, sementara kita ini Muslim lebih berhak bicara di sini. Kenapa? Karena di sini sudah membaca ini. Nah, dan ini yang dibaca bukan hanya ini, tapi ini dan ini. Maksudnya apa? Bukan hanya Yunani, tapi sudah baca Mesopotamia, Persia, ya, dan seterusnya. India, Cina, ini dibaca oleh Muslim setelah dia baca Quran. Nah, setelah dibaca, lahirlah karyanya luar biasa, banyak sekali.
Dari karya yang banyak sekali nanti diterjemahkan pertama kali di abad 13 oleh Italia. Muncullah kampus-kampus Italia. Abad 14 muncul kampus di Prancis. 15 nanti di Inggris. Ini semuanya dari mana nih kurikulumnya? Diambil dari sini. Diambil dari Arabnya, masuk ke sini. Bahkan Italia membaca karya Yunani kuno pun harus membaca dari terjemahan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu dulu yang saya sampaikan. Nah, maka ketika kita belajar tentang ilmu manusia, kemungkinan teori yang muncul satu dari fase pertama. Contoh Aristoteles, dia bilang siapa manusia? Manusia itu hanya laki-laki, kata Aristoteles. Kalau perempuan, perempuan itu defect male. Tuhan menciptakan laki-laki tapi gagal. Produk rejectnya namanya perempuan. Itu spekulasinya seorang Aristoteles, gitu kan? Nah, maka berkoalisilah dengan gereja di Roma. Perempuan itu sumber dosa. Muncullah diskriminasi atas perempuan. Akhirnya ditolak, lahirlah teori budaya patriarki, agama ternyata lebih mendukung laki-laki, perempuan tak ada tempat, dan seterusnya. Gitu sih kira-kira. Nah, berarti apa jawabannya? Kan saya belum menjawab. Berarti jawabannya adalah kita ketika membaca periode pertama dan periode kedua itu boleh dibaca, tapi kita harus punya worldview. Worldview-nya Quranic worldview. Artinya kita harus mulai membaca dari segala sumber yang bisa memfilter ilmu yang masuk. Nah, itu Al-Quran. Makanya anak-anak kita sejak dini kita dekatkan sama Quran. Sehingga kemudian ketika dia membaca karya Yunani kuno dan selainnya, dia membaca dengan kritis, bukan dengan taklid. Kalau sekarang kan taklid. Seakan-akan kita ini udah pinter karena bisa menguasai pemikiran Aristoteles. Di abad 600 sampai abad 200 ini, itu kan tokohnya banyak. Tokoh paling pinternya kira-kira yang terdeteksi itu namanya Thales of Miletus. Nanti ada Anaximander, Anaximenes, Diopantos, Archimedes, sampai Aristoteles, Socrates, Plato kan gitu. Nanti tiba-tiba ada orang-orang pintar di sumber kedua nih, ya ada Newton, ada Galileo, ada Bruno dan seterusnya gitu kan. Wah, kita itu seperti bangga bisa membicarakan kata-kata mereka dan seperti malu ketika mengucapkan kata-kata seperti Jabir ibn Hayyan, Al-Biruni, ya Ibn Al-Haytham. Padahal nggak berkembang di Italia itu fisika kalau dia nggak belajar dari Ibn Al-Haytham. Nggak paham dia sosiologi itu kalau dia nggak belajar dari Al-Biruni. Nggak muncul cahaya di Eropa kalau nggak dia belajar dari Ibn Rushd, ya dan seterusnya. Jadi tapi oleh mereka setelah diambil idenya, dia hilangkan sosoknya. Bahkan namanya pun dianehkan, ya Ibn Rushd jadi Averroes, ya Ibn Sina jadi Avicenna, ya apalagi Al-Ghazali, Al-Biruni, ya, namanya jadi aneh. Ya, jadi Al-Hazen, gitu. Mungkin itu. Ya, belum menjawab tapi mungkin itu.